Pendekar Aneh, atau dikenal juga dengan judul Memburu Putra Raja adalah salah satu cerita silat tulisan Liang Yusheng. Cerita yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961 ini mengambil latar waktu dan sejarah di sekitar muncul dan berakhirnya pemerintahan Maharani Wu Zetian. Disclaimer, novel karya Liang Yusheng ini belum memiliki adaptasi serial atau layar lebar, sehingga tampilan dalam video ini adalah alat bantu visual untuk membantu kalian memahami cerita tentang novel ini. Wu Zetian, atau akan seterusnya disebut sebagai Maharani Wu dalam cerita ini, adalah kaisar perempuan pertama dan satu-satunya dalam sejarah panjang dinasti-dinasti yang pernah memerintah di Cina. Tak hanya memerintah sebagai kaisar, Maharani Wu bahkan sempat mendirikan dinastinya sendiri, dinasti Zhou, dinasti yang relatif singkat, dan hanya memiliki satu penguasa ini memang akhirnya tumbang. Namun, sejarah sudah terlanjur ditulis bahwa seorang perempuan pernah berkuasa sebagai putra langit, bahkan sampai memiliki dinastinya sendiri. Sebagai Maharani pertama dan satu-satunya di dalam sejarah Cina, Wu Zetian adalah sosok yang kontroversial. Catatan-catatan sejarah tentangnya sangat beragam, dan tidak jarang bertolak belakang satu sama lain. Ada yang menyebutkan dia sebagai seorang pemimpin yang efektif dan efisien, tegas dan cakap memerintah. Ada pula yang gamblang menyebutnya tak lebih dari seorang perempuan oportunis, kejam, amoral, dan tidak ragu menggunakan cara apapun untuk meraih kekuasaan. Cina kuno dalam pimpinan Sang Maharani inilah yang menjadi latar sejarah kisah pendekar aneh ini. Tak hanya sekedar menjadi latar sejarah, Maharani Wu menjadi pula salah satu titik konflik tokoh-tokoh cerita yang ambil bagian di dalam keseluruhan cerita ini. Dia terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menggerakkan seluruh alur cerita. Untuk lebih jelasnya, kami akan mencoba memberikan gambaran serba terbatas tentang keseluruhan jalinan cerita novel karya Liang Yusheng ini. Maharani Wu, baik atau jahat? Pertanyaan ini mengemuka terus di benak Shangguan Wan-er sejak dia pertama kali turun gunung meninggalkan kediaman Zhang Sun Junliang, ayah angkat sekaligus guru silatnya. Selama 7 tahun Shangguan Wan-er dan kedua saudara angkatnya, Zhang Sun Tai dan Zhang Sun Bei, dididik dalam silat oleh Zhang Sun Junliang. Selama itu pula Shangguan Wan-er hanya tahu dari Zhang Sun Junliang bahwa Maharani Wu adalah seorang yang kejam dan tidak punya perasaan. Belakangan, Shangguan Wan-er baru tahu bahwa Zhang Sun Junliang sengaja mempersiapkan dirinya untuk membalas dendam kepada Maharani Wu. Dendam ini berkaitan pula dengan dirinya. Menurut Zhang Sun Junliang, Maharani Wu lah yang telah membunuh kakek, ayah dan ibunya. Shangguan Wan-er pun kemungkinan tidak akan lolos dari kekejian Sang Maharani jika pengasuhnya tidak segera melarikan diri, dan menyerahkan Shangguan Wan-er kepada Zhang Sun Junliang. Maka, ketika usianya belum lagi genap 15 tahun, Shangguan Wan-er sudah dikirim ke kota raja untuk mencari kesempatan membunuh Maharani Wu. Dalam perjalanan ini Shangguan Wan-er perlahan-lahan malah menemukan cerita yang berbeda tentang Maharani Wu. Beberapa masyarakat yang sempat berinteraksi dengan Shangguan Wan-er menganggap Maharani Wu sebagai sosok yang baik. Dia meringankan pajak bagi rakyat kecil, mengatur pembagian lahan, memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang ingin mengadu kepadanya, dan memberikan rasa aman yang lebih nyata daripada sebelum-sebelumnya. Gambaran-gambaran yang bertolak belakang ini membuat Shangguan Wan-er mulai mempertanyakan misinya. Apakah Maharani Wu ini benar jahat seperti apa yang diketahuinya selama ini, atau malah seorang pemimpin yang bijak? Sementara itu, Shangguan Wan-er bersua pula dengan Li, teman masa kecilnya sewaktu masih tinggal di kota raja dulu. Li sendiri adalah cucu kandung Li Jiancheng, yang tak lain adalah saudara kandung Li Shimin, pendiri dinasti Tang. Menilik garis keluarganya, tidak heran jika Li memiliki dendam sedalam lautan kepada Maharani Wu, yang dianggapnya telah merebut dinasti keluarga Li. Hampir serupa dengan Shangguan Wan-er yang dilarikan keluar dari kota raja, Li pun menyingkir dari pusat kekuasaan Maharani Wu sejak remaja. Hampir serupa dengan Shangguan Wan-er yang dilarikan keluar dari kota raja, Li pun menyingkir dari pusat kekuasaan Maharani Wu sejak remaja. Dia berguru kepada Yu Qijiong di Tianshan. Yu Qijiong sendiri adalah salah satu dari 4 pendekar pedang terhebat pada masa itu.
Selesai berguru, Li pun turun gunung. Dia bermaksud menjadi pemimpin dunia persilatan, agar nantinya dapat memimpin para pendekar menggulingkan Maharani Wu dan dinasti CHU-nya. Pertemuan dua sejoli masa kecil ini langsung terasa akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Pasalnya, sementara Li sangat menggebu-gebu membenci Maharani Wu, Shangguan Wan-er justru mulai ragu akan semua cap buruk yang dilekatkan orang kepada sang Maharani. Keraguan Shangguan Wan-er itu akhirnya terjawab ketika dia akhirnya berhasil masuk ke dalam istana. Alih-alih membunuh Maharani Wu, Shangguan Wan-er malah menemukan Maharani Wu sebagai sosok yang berwibawa dan patut dikagumi. Maharani Wu sendiri sangat menyukai kecerdasan Shangguan Wan-er, sehingga mengangkatnya menjadi semacam sekretaris pribadi yang membantunya mengurus kerajaan. Dari pembunuh menjadi orang kepercayaan, siapapun mungkin tidak akan menduga hal ini. Sementara itu Li tetap dengan rencananya semula. Dalam pertemuan akbar di Emei, Li tampil sebagai sosok yang sangat dominan. Satu persatu jago kenamaan dari angkatan muda, maupun tua dikalahkannya. Tanpa keraguan, dunia persilatan akhirnya mengangkat murid Yu Chijiong ini menjadi ketua dunia persilatan yang baru. Sayangnya, saat itu juga muncul Wu Xuanshuang. Wu Xuanshuang adalah keponakan Maharani Wu. Tak hanya cantik bagai bidadari, Wu Xuanshuang pun lihai bukan kepalang. Li, yang baru saja unjuk kegagahan dan menjadi ketua dunia persilatan, dibuat terjungkal oleh darah rupawan ini. Tak hanya membecundangi Li, Wu Xuanshuang pun sendirian membubarkan pertemuan akbar itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ilmu silat keponakan Maharani Wu ini. Usai dikalahkan Wu Xuanshuang, nasib sial belum mau juga beranjak dari Li. Jago muda ini lagi-lagi menelan pil pahit di tangan sepasang dedengkot sesat Du Guanyi dan Xingse. Tak hanya keracunan, Li pun mengalami luka dalam yang sangat parah. Siapa yang menolongnya di saat kritis ini? Bukan lain adalah Wu Xuanshuang. Wu Xuanshuang menyelamatkan Li dan merawat luka-lukanya yang parah. Cinta kadang datang seperti pencuri. Tidak diharapkan datang, tetapi di luar kehendak siapapun muncul dan mengambil sesuatu yang berharga. Ini terjadi dengan Wu Xuanshuang. Selama merawat Li, Wu Xuanshuang ternyata jatuh hati kepada musuh bibinya itu. Li bukannya tidak tahu hal ini, tetapi mungkinkah dia membalas cinta kerabat musuh bebuyutannya? Lagi pula, hatinya sudah lama dia tetapkan kepada Shangguan Wan-er, teman masa kecilnya. Tetapi lagi-lagi Li kecewa. Teman masa kecil yang dicintainya itu pun sekarang malah menjadi salah satu orang terdekat musuh. Kalut dan dihujani beragam kekecewaan, Li mendapat simpati dari Sang Sun Bei, saudari angkat Shangguan Wan-er. Begitulah, selama masa penyembuhannya, Li tidak hanya bergulat mengembalikan kondisi fisiknya, tetapi juga meredakan luka-luka batin yang dialaminya. Setelah sembuh dari cederanya, Li kembali memasuki kota raja. Niatnya tentu saja menagih jiwa sang Maharani. Niat ini lagi-lagi gagal total. Li hampir saja kehilangan nyawa seandainya tidak ditolong oleh Sang Sun Junliang. Malang, upaya penyelamatan ini harus dibayar mahal oleh Sang Sun Junliang, mantan jago utama istana ini terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Menjelang ajalnya, Sang Sun Junliang meminta Li menjaga putrinya, Sang Sun Bei. Li menyanggupi permintaan tuan penolongnya itu dan segera memperistri Sang Sun Bei. Jenuh dan patah arang dengan segala urusan dendam dinasti dan dunia persilatan, Li membawa istrinya menyepi ke Tianshan. Selama 7 tahun Li dan Sang Sun Bei hidup sebagai suami istri dan telah dikarunia seorang putra bernama Li Ximin. Sayangnya, masa bahagia keluarga kecil ini kembali terganggu dengan masalah-masalah yang sudah ingin dilupakan Li. Rupanya pada waktu itu di kota raja sedang berlangsung secara diam-diam upaya penggulingan kekuasaan yang diinisiasi oleh Wu Chengxi, salah satu keponakan Maharani Wu sendiri. Wu Chengxi secara rahasia menjalin hubungan dengan hantu Jue untuk menggulingkan kekuasaan Maharani Wu. Dalam konspirasi jahat ini Li pun kembali terbawa dan berujung pada penculikan Li Ximin, putranya. Demi sang anak, Li akhirnya turun gunung kembali. Dia mendatangi istana hantu Jue dan bersua kembali dengan Wu Xuanshuang yang masih mencintainya seperti dulu. Pertempuran hebat pun terjadi di istana ini. Tetapi, pada akhirnya Li dan kawan-kawannya berhasil meloloskan diri. Malang bagi Sang Sun Bei yang saat itu sedang 3 bulan mengandung. Karena kesalahpahaman Wu Xuanshuang, Sang Sun Bei meninggal.
Masih diliputi duka akibat kepergian sang istri, Li bersedia mengikuti Wu Xuanshuang masuk ke istana menemui Maharani Wu, untuk mengungkap kedok Wu Chengxi. Pada saat yang bersamaan, terjadilah kudeta di dalam istana. Memanfaatkan kekacauan yang ada, Putri Taiping, salah satu anak Maharani Wu, diam-diam meracuni Li. Kudeta berhasil diatasi, tetapi Li pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tinggallah Wu Xuanshuang sendirian yang getir menyaksikan semua kemalangan yang terjadi di depan matanya itu. Jago perempuan ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana untuk membesarkan Li Ximini, putra Li dan Sang Sun Bei. Akhir kata. Tak pelak, pendekar aneh adalah karya Liang Yusheng yang penuh kegetiran dan kepahitan hidup. Perjalanan tokoh-tokoh seperti Li, Shangguan Wan Er, Wu Xuanshuang, dan Sang Sun Bei menegaskan terjalnya jalan menuju suatu pencapaian. Entah itu cinta dan cita atau idealisme. Pahit, ya. Getir, pasti. Tapi apakah lalu berarti novel ini tidak bagus? Tidak. Kadang kita membutuhkan obat yang pahit untuk sembuh. Kadang pula, seperti sayur yang pahit bisa memberikan cita rasa yang melengkapi kenikmatan bersantap dan mengenyangkan. Selain itu, sebagai suatu cerita silat, novel ini penuh dengan karakter-karakter yang menarik. Siapa yang tidak suka dengan karakter seorang pelajar rudin, namun sakti dan bercita-cita besar? Atau seorang gadis bangsawan, yang luar biasa cantik, sangat lihai, namun dingin dan kadang angkuh? Semua ini bisa ditemukan di sini. Menurut kalian, cerita silat apa yang kisahnya sangat getir dan pahit seperti serial ini? Coba kalian tuliskan dalam komentar. Dan sampai jumpa di video-video kami lainnya. Sampai jumpa.